Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya mau hiking tipis-tipis ke Manglayang. Sebelumnya kami mau prepare dulu, jadi persiapan dulu untuk sementara. Tunggu kami prepare sampai beres, terus langsung menunggu teman-teman di ujung Berung. Oke, sebelum dilanjut, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Oke.
ya di ujung Berung. Nah itu orangnya guys. Oke, kita mau berbincang-bincang dulu sedikit, terus mau prepare. Habis prepare langsung menuju ke Manglayang. Oke. Oke, sebentar lagi kita mau sampai di Manglayang ya. Kita mau ke Batu Kuda dulu, dan ini sudah beli gas ya. Soalnya tadi lupa gak bawa gas. Gimana udah siap? Siap. Yuk, langsung aja. Masang tenda ukur. Siap. 30. 35. 30. BBM masuk ke sini 4 orang 30. T satunya 7.500 ya. Murah guys. Rekomendasi buat kalian yang mau liburan, sini aja Manglayang Batu Kuda. Oke, kita sudah sampai di Batu Kuda. Setelah kita melakukan pembelian tiket masuk, kita langsung aja explore guys. Dan explore dari atas, syukur-syukur kita sampai ke Pepanggungan ya. Mantap, ikuti terus. Nah, jadi di sini tuh brother untuk fasilitas sudah lumayan lengkap, ada warung, toilet, juga kalian bisa sewa hammock dan juga tikar.
Nah, biasanya kalau kalian datang di hari weekend itu pasti penuh banget. Berhubung kita datangnya hari weekday, jadi suasana pengunjung terlihat kurang ramai. Cocok untuk kalian yang mau menenangin pikiran. Untuk sekedar informasi juga, jadi tempat ini tepatnya di Batu Kuda Manglayang, kalian tidak boleh melebihi jam 5 sore karena ditutupnya mulai dari jam 5 sore sudah ditutup karena sedang masa pandemi. Oke, jadi kalian bila mau mengunjungi area wisata ini tidak boleh melakukan coret-coret, apalagi sampai merusak ini. Bukan hanya di sini saja, di area manapun, di alam-alam manapun kalian tidak boleh merusak. Ini sudah ada tulisannya. Oke, kita lanjut menuju ke atas. Gitu. Sudah lihat kan arah petunjuk menuju Pepanggungan. Sekarang kita menuju Pepanggungan. Explore guys, brother. Brangskuy. Brother, aslina iya mah kami nu pemulam Break dulu. geningan lumayan. Ai pemula mah kieu sedikit lagi Pepanggungan. Satu lah 5 menit dulu ya, sip lah.
Oke, sekarang kita mau lanjut ke atas panggungan. Ikuti terus, brother. Branskoy. Kita sudah sampai di panggungan. Kita mau pasang tenda di sebelah sana. Kita siap-siap dulu sambil pasang tenda. Ikuti terus. Sudah selesai bikin tenda, berada bikin tenda, dan lanjutnya kita bincang-bincang santuy di sini, bincang-bincang santuy. Oke, mungkin langsung aja dari perkenalan dulu. Nama saya Fauzi Purnama. Dan Saya Bangkit. Saya Yudiansa. Nah, sekarang kita mau sedikit berbincang-bincang, berbagi pengalaman pertama mendaki ke gunung mana dan apa saja pengalaman-pengalaman saat mendaki. Kita langsung tanya ke Bangkit, gimana pengalaman pertama ke gunung, di gunung mana? Kalau pengalaman pribadi, saya pertama mendaki itu ke Gunung Papandayan. Nah, saya waktu itu kebetulan diajak sama teman SMP, teman SMP. Waktu itu masih sering kumpul teman SMP. Nah, kita berangkat dari Bandung itu 6 orang. Motoran lah kita 6 orang ke Garut. Dari Bandung ke Garut kita nggak langsung ke Papandayan. Kita singgah dulu di rumah teman ya, ngopi-ngopi dulu, baru kita langsung menuju Papandayan. Nah, di situ kan dalam pikiran gue pertama mendaki gimana nih, kondisi juga masih drop ya, badan lagi sakit. Udah gitu ya gue berdoa dulu, minta izin orang tua, terus mulailah kita mendaki. Nah,
untuk biaya masuk Pepandayan itu berapa? Tiket dari Kalau mulai dulu- tiket parkir. Kalau dulu masih murah ya, Pepandayan masih 15.000 kalau nggak salah. Parkir juga cuman 5.000 atau 10.000. Kalau sekarang kan, wah sekarang mengerikan. Nah, dulu kita bawa tenda cuma satu ke Pepandayan untuk 6 orang. Kita kan di situ gimana nih, tidur di mana nih, sleeping bag. Kalau sleeping bag bawa semua, Matras. tapi matras bawa, tapi tenda kapasitas 2 orang cuman satu, kondisi hujan. Nah, alhamdulillahnya di situ teman gue ada yang kenal sama Vertical Rescue. Makasih ya Vertical Rescue, waktu itu udah nolong nih. Jadi mereka baik nih, ngajak ngopi, ngajak ngobrol. Kita ikutlah di tenda mereka berempat. Saya di tenda yang kita bawa buat berdua. Nah, kondisi di situ kondisi hujan, tenda rembes, sleeping bag basah, badan lagi drop. Wah, udah itu penderitaan yang sangat mantap lah guys. Yeah. Nah, udah gitu di situ juga ada ya masih banyak babi kan Pepandayan. Babi malam mulai berkeliaran di belakang tenda, pas di belakang tenda banget tuh babi. Nah, terus untuk pengalaman mistisnya ada nggak di Pepandayan? Kalau mistis sih belum nemu di Pepandayan karena mungkin agak rame juga. Tapi di situ posisi WC-nya atau toiletnya itu nggak kurus banget kan. Kondisi gelap, nggak ada pintunya. Nah, di situ ada yang menarik deh. Teman gue mau boker, diantar sama gue. Terus dia boker, gue senterin depan pintu nih. Senterin depan pintu dah gue jagain dia boker. Nah, udah gitu bisa tidur lah nyenyak ya. Bangun pagi kita mulai naik. Kalau kemarin malamnya kita ngecamp di dekat tempat parkir. Kalau sekarang kita pas paginya kita naik tapi cuma sampai Pondok Salada. Cuman di situ yang bikin ketagihan, pertama kali mendaki, wah mantap itu view-nya, suasananya, itu yang bikin nagih. Dan berapa jam untuk dari bawah sampai ke tempat ngecamp? Kalau dari bawah banget, dari jalan raya nih, Ya, kalau dari jalan raya kan kita naik motor tuh, tapi kalau dulu sih jalannya hancur banget kan. nggak kayak sekarang ya. Wah, parah lubangnya tuh sampai ada 3 cm lah, 3 cm lubang di jalan. Kalau sekarang sudah bagus ya, udah dikelola sama PT juga. Nah, kalau perjalanan dari tempat parkir itu, tempat pendaftaran ke Di tempat camp Pondok Salada, Pondok Salada. tempat camp di situ sekitar 2,5 jam. 2 jam setengah itu ada istirahat nggak? Pasti kalau istirahat, karena kita juga pemula kan waktu itu. Ya. Ada teman gue juga yang kelebihan berat badan kan, jadi ya agak menghambatnya di situ sih. Tapi alhamdulillahnya sampai siang, kita sampai sama Vertical Rescue, ngopi lah di situ lah, ngopi. Terus kita putusin buat turun buat pulang. Nah, berapa hari di sana? Kalau biasanya standar sih 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Nah, selain ke Pepandayan, ke gunung apa lagi yang pernah didaki? Nah, setelah Pepandayan kita ke sini nih, Gunung Melayang sama teman-teman SMP. Nah, di situ kan agak semangat. Kita sampai puncak tapi tektok waktu dulu, masih tektok. Bolak balik. Nah, di situ mulailah suka saya naik gunung. Mulai naik gunung. Terus ya meskipun belum ke luar Jawa ya, luar Jawa Barat, ya alhamdulillahnya masih diberi waktu lah buat. Waktu itu kan saya masih baru lulus sekolah, baru
ya masih pengen main lah. Masih anak muda lah gimana gitu ya. Muda mah geus lulus sekolah ulin. Sebahkeun heula ulin kadohung lamun teu sebahkeun. Eta. Nah, pengalaman selanjutnya selain ke Papandayan dan Manglayang, ke gunung apa lagi? Kalau kemarin sih sama dia juga nih ya, sama dia Malu semuanya. Oh ya, Cikuray. Sama kameramen juga sama Cikuray. Ada yang menarik nih Cikuray nih. Nah, apa nih yang menariknya apa nih? Ada sedikit mistisnya nih ya, Cikuray. Ini menarik. Iya asli nah ini ditunggu-tunggu. Apa? Jadi waktu pas di pos berapa itu kemarin? Pos 4. Waktu itu maghrib ya, waktu di pos 4. Maghrib di pos 4, keadaan udah gelap. Maghrib juga di situ. Kami berempat memutuskan untuk istirahat dulu di situ Sambil menunggu azan. Terus kami juga sambil ngopi-ngopi di situ. Setelah itu sholat, kami memutuskan berangkat kembali, melanjutkan perjalanan karena sudah malam juga. Menuju pos 5. Di pos 5 dia kan sama adanya nih depan, gue belakang sama si menunggu Trisna. Nah di situ Trisna yang merasakan. Apa nih? Jadi dia di depan nih ya, kita maju jarak ada 5 meter lah, 5 meteran. Nah kita saya sama Trisna di belakang. Nah gue perhatiin dia mulai agak panik. Terus gue di situ nggak berani nanya. Hawa juga udah nggak enak di situ. Hawanya udah mulai nggak enak lah ya. Udah nggak enak, udah hawa-hawa ya agak horor, merinding. Terus di situ dia juga udah mulai capek banget kan karena treknya, waduh gila banget itu treknya. Waktu itu lewat mana sih? Lewat Pamalayan ya, Bayombong kan? Bayombong. Terus gimana lagi? Udah gitu pas udah nyampe atas baru dia sedikit cerita. Kit mana iya cina ngerasaan tuh cina ada yang itu cina naon artinya Sunda cina ngegeruan. Nah dia juga sempat nanya sama gua, pertanyaan si Trisna sama gua, dia dilontarkan juga sama gua. Lu ngerasain nggak pas di pos 4 menuju pos 5? Nah, kata gua apa tuh? Itu yang suara ada yang di belakang. Gue nggak berani jawab. Sebenarnya gue juga ngerasain, tapi gue kan berani jawab soalnya kan di depan gua ada adik gua kan. Adik gua kasihan juga. Sebenarnya gue udah ngerasa nggak enak tuh pas nyampe pos 6, kalau nggak salah pos 6 jam Isya ya, kalau nggak salah Isya di pos 6, Isya di pos 6. Sebenarnya di pos 5 juga pas di hutan mati ada yang ngecamp di situ. Kami juga tadinya nggak mau nyampe ke puncak, itu cuma nanggung kan, udah setengahnya lagi kan, udah lumayan deket. Nah di situ udah ngerasain, apalagi gua kan nggak bawa senter tuh, nggak bawa senter, cuman yang nggak bawa headlamp, cuman yang bawa adek gua yang di depan. Gue kan posisi di belakang adek gua kan yang tahu jalan tuh, yang tahu jalan. Terus di belakang si Bangkit, yang paling belakang si Teo itu dia, gue juga udah ngelihat ke belakang si Teo, kenapa gitu ya, kenapa kok gitu, jalannya juga udah beda lah ya, udah beda kenapa, tapi juga udah ngerasain merindingnya, udah ngerasa tapi nggak berani ngomong. Terus aja jalan nyampe pos berapa itu yang mau pos 7 pos 6 gitu, pos 6 ya, pos 6 juga sempat berhenti dulu di pos 6 berhenti, ngobrol dikit, bincang-bincang, memutuskan kembali naik dengan trek yang sangat madep banget bro, yang mau ke puncak itu edan banget itu katanya treknya. Ini nyampe sampai dagu sih edan banget itu. Nah, pas sesampainya di puncak gila bro,
baru juga memasang tenda, udah disambut itu sama penjaga di sana. Oh ya. Itu sama yang segede gini nih Oh, anjing. babi itu. Iya, babi itu. Adek gua itu sudah tuh apa tuh adek gua. Yang lihat pertama lihat tuh adek gua. Anjing itu apa cina? Gila. Nah, masih ada pertanyaan dulu Kuno. Yang dirasakan tuh apa? Yang waktu mistisnya itu, yang di pos 5 itu. Ada yang manggil atau ada sok wujud atau apa? Jadi gini, waktu di belakang itu kita berempat kayak dengar suara yang manggil, kayak yang nah kayak gitu. Cuman di situ si Teo yang paling ngerasain, soalnya dia paling belakang. Ya. Kalau gua dengar cuman Apa gitu ya? apa itu udah Positif lah. nggak dipikirin, gue fokus sampai atas aja sampai puncaknya. Nah di situ kita naik sambil merinding juga kan, sambil, jadi perasaannya tuh udah nggak karuan lah, udah campur aduk di situ. Ya kita udah posisi udah capek banget karena treknya itu bisa banget, trek parah parah banget. Iya. Udah gitu sampailah kita di puncak, kondisi jam setengah 9-an, setengah 9 malam kita sampai puncak. Diriin tenda, disambut sama babi juga, sama penghuni sana. Terus di situ kita sebenarnya udah malas ya buat masak, buat bikin kopi juga, udah pengennya udah Tidur. istirahat lah, tidur. Cuma di situ kita mutusin buat masak dulu biar besok kondisi turun jadi fit. Nah, kalau misalkan gue nih di Cikuray kan, Nah, gue pertama mendaki tuh sama kalian ya. Nah, di perjalanan pas ditanyakan masih di area rumah warga nih ya. Jujur gue di situ udah nggak kuat. Gue lihat ke belakang, ke sini, kayak yang di belakang layar. Gue berharap dia bilang ngajak. Udahlah, balik lagi. Serius sumpah. Udah nggak kuat. Nah, tapi gengsi juga kan buat bilang gitu. Akhirnya dipaksain aja lah sekuat-kuatnya. Nah, ceritanya singkat cerita, gue kan bilang sama lu kepada pengen camp di pos 2. Nah, pas di pos 2 akhirnya gue sama dia mau ngecamp di pos 2, ya kalian lanjut perjalanan ke puncak. Nah, ada cerita mistisnya juga nih. Nah, gue pengen denger nih bro, Ya, dari lo. Pas sebenarnya kita juga berat sih ya di situ, kita berunding di situ gimana nih bagusnya kan. ya. Apakah kita lanjut atau kita juga stay di pos 2 ngecamp. Tapi di situ kita udah putusin, jadi lo berdua sama Kan kalau emang yang gue juga emang gak enak, takutnya gue ya ngebebanin. Ngebeban. Jadi gue memutuskan untuk gue aja berdua sama dia, nah lu pada lanjut ke puncak. Nah. Nah, untuk mistisnya, gue pengen denger itu dari lo nih. kalau gue pribadi sih jujur nggak ngerasain, cuman dia yang ngerasain. Nah, cuman gue aja ceritain. Pas lu kan pas dari pos 2 itu mau ke atas tuh ke kanan kan, Ya. kanan langsung belok kiri, Iya. lurus terus. Nah, dari situ pas lu berangkat, dia lihat di tangkal apa yang hitam nempel gitu. Tangkal pohon. Sunda di pohon tangka ya. Jadi di pohon tuh ada yang hitam gede, dikira tuh emang pohon aja. Nah, pas lu naik katanya dia perhatiin terus, lah kok gerak, pes aja langsung hilang. Nah, itu satu pas lu berangkat. Pas keduanya sekitar jam 8 malam ada Tapi itu yang pas di pohon gede itu posisi maghrib ya. posisi maghrib. Itu pas kira-kira selesai azan lah, Nah, pas sekitar jam 8 ada 4 pendaki
itu juga sama, yang 3 pemula, yang satu emang udah tahu lah, udah tahu trek. Saya ajak masak mie, ngopi dan lain-lain. Karena mereka juga emang ada yang kedinginan, ada yang kram, kasih ya itulah penghangat. Nah, mereka selesai ngopi, kita makan-makan, terus mereka ngelanjutin ke puncak. Nah, udah itu suasana kan kabut nih, gelap nih, nggak ada penerangan sama sekali. Headlamp juga udah mulai redup. Kita memutuskan sudah beres ngopi langsung ke tenda, masuk tenda. Itu rapat-rapat, kita istirahat tidur. Kalau gue dari pertama masuk tenda langsung tidur, udah inget apa-apa nih, inget-inget pas bangun aja. Nah, dia cerita pas di tenda, dia kan susah tidur katanya, ngelihat ada bayangan. Nah, itu bayangan itu kayak bayangan cewek kah atau? Nah, kalau misalkan katanya sih kalau cewek, nggak tahu cewek, nggak tahu apa ya, soalnya kalau misalkan orang kan ngelangkah tuh orang pasti gini. Nah, itu ngelayang gini. Nah, itu kedua. Aduh, gue jadi branding nih. Yang ketiganya kan di dalam tuh pasang senter ya, buat penerangan Lampu tenda. lampu tenda. Ada yang gini nih di tenda. Oh, kayak ada yang Tangan. Iya, nah gitu. Tangan. Tapi kelihatan sosok tangannya. Kelihatan sama dia, kelihatan. Kalau gue kan tidur. Nah, paling itu cerita mistisnya. Paling pas pagi langsung nunggu kalian kan, kalian turun tuh jam berapa sih? Jam 10 di atas jam 10. Jam 10 kan nyampe jam 12 kan ya ke bawah. Nah, gue mau nanya lu, pengalaman pertama mendaki lu kemana? Ya pertama kali gue ngedaki sama kalian ya langsung ke Cikuray. Langsung ke yang tinggi di daerah Garut itu. Benar, salut itu ya. Pertama mendaki. Sebenarnya gue udah ngerasa nggak kuat dari awal juga, dari pertama ya, dari selamat datang pas nanjak warga itu dari pemukiman warga juga udah ngerasa nggak enak, udah ngerasa nggak kuat. Cuman malu juga sama adik gua kan. Malu sebenarnya. Gue terus lah berjalan sampai di pos pertama tuh, pos 1 yang berhenti sejenak itu. Sebenarnya ini udah mau copot kayaknya. Udah mau pelumas copot. habis nih oli. Udah habis. Pas Ntar dulu, informasi aja nih buat kalian ya. Pendaki pemula yang baru ngedaki mau ke Cikuray, saya saranin jangan lewat Pamalayan ya. Soalnya takut gak sampai. Takut, mending lewat jalur yang resmi aja ya, pemancar. Nah, tapi gue juga nyaranin ya buat pemula, gue saranin jangan ke Cikuray langsung, mending lu searching aja tempat gunung-gunung yang cocok buat pemula, kayak Artapela mungkin, atau mana bro selanjutnya di Ini juga boleh Manglayang. Nah, Manglayang nih, gunung ini. Soalnya kalau ke Cikuray, waduh, gue saranin jangan sih, itu buat lumayan sih. yang udah berpengalaman lah, soalnya dari treknya juga udah yang gak ceritakan. Terus untuk lu nih, pengalaman pertama mendaki Gimana? Perasaan, kesan-kesannya, terus apa bikin lagi atau bikin kapok? Nah, pas ke Cikuray nih, kapok nggak lu? kalau dibilang kapok sih enggak. Cuman ada rasa penasaran yang gimana gitu ya, ekspektasi yang belum tercapai di gunung tersebut. Emang sih tujuan pertama gua naik gunung itu apa ya, dibilang kalau lagi galau sih ya, emang bener lagi galau gua tuh. Namun cek Sunda nama hayang ngabang berangkeun di puncak. Gitu, benar. Kebetulan kan lu pada ngajak gue ke gunung. Sebenarnya udah ada rencana sih mau ke Gunung Guntur dulu. Sebenarnya gua mau ke Gunung Guntur dulu sama adik gua tuh udah rencana minggu depannya mau ke Gunung Guntur. Cuman lu kan ngajak ke Cikuray. Ya udahlah, naik aja ke Cikuray. Sebenarnya orang tua juga sempet ngelarang kenapa harus Gunung Cikuray langsung gitu, ke Guntur dulu katanya. Tapi lah nggak apa-apa, yang penting selamat kata orang tua. Gue minta izin dulu sama orang tua. Tapi alhamdulillah ya, doa orang tua itu Pasti memperkuat kita. Dan saran juga kalau kalian mau pergi-pergi ya nih,
yaitu naik gunung, yaitu Mau kemanapun lah. kemanapun, Nomor satu tuh wajib minta doa orang tua. izin orang tua itu. Kalau kalian nggak diizinin, aduh, jangan sampai lah, jangan sampai kejadiannya. Dari situ nah lanjut gue ya. Lanjut. Lanjut. Singkat cerita gue berangkat sama adik gue. Karena kebutuhan kan masih minim gitu kan, masih minim. Langsung gue sewa peralatan dulu. Nah, nungguin lu pada kan, langsung berangkat tuh gue, langsung berangkat. Sebenarnya udah gimana? Enak hati. Gak enak hati sebenarnya. Cuman pas nyampe di atas tuh bener, emang kata orang banyak yang bilang gitu kan, kalau lu mau tenangin diri pergi sana ke gunung. Emang bener, gue yang dirasain gue pas nyampe puncak, bener, semua rasa capek, rasa lelah gue dari bawah Keganti lah ya, keganti. Nah, Bayar udah kebayar semua. Malah gue sempet berpikir udahlah kalian pergi aja dulu, pulang duluan gitu. Gue masih mau di sini, masih mau di sini. Cuman gue dipikir kembali, gue berangkat 4 orang bareng, gue juga harus turun bareng juga gitu kan. Nah, ada contoh lagi nih, dia harus dicontoh. Ketika lu galau atau apapun, ketika perasaan kalian lagi sedih, galau dan apapun itu, jangan pernah lu mabok atau apapun yang negatif-negatif. Ke gunung contohnya nih, keren bro. Terus lanjut lagi bro, gimana? Sebenarnya dari awal. Nah pas lu berhenti di pos 2, gue juga sebenarnya udah mau berhenti juga. Pengen cuman lihat adek gue yang semangat pengen ke puncak, terus yang berdua juga pengen ke puncak. Ya disitulah ada dorongan juga, ya udah gue juga mutusin naik ke puncak jalan. Pas gue lihat ke belakang juga sedih juga sih sebenarnya, lihat temen ya lu berdua ditinggalin di pos 2. Sebenarnya ada rasa nggak enak juga sih, apa gue benar atau salah gitu kan ninggalin lo berdua gitu di bawah. Udahlah, gue sambil ngobrol cerita sama kalian kan, yang bertiga itu sambil ngobrol di jalan terus ngobrol. Nyampe lah di pos berapa itu? Pos 5, pos 3. Yang itu yang pokoknya yang udah mulai gelap itu. Ya pos 3 kan. Pos 3. Masih kedengaran kan monitor gua kan masih kontekan terus kan di monitor. Tapi anehnya pas pos 3 ada nih di monitor. Pas lu di pos 4 sampai pos 5 itu nggak nyampe. Nah pas nyampe lagi di pos 6, kami udah di pos 6 katanya kan, kata si Teo kan gitu. Nah, ya di pos 5 cerita enak di pos 5 sebenarnya pas lihat awan yang kuning itu, yang kuning sunset lah. Sunset kalau ini mah sunset. Senja. Senja. Nah, itu mantep banget tuh. Mantep banget itu. Itu di hutan mati Cikuray waktu bekas kebakaran kan, itu jadi nggak tumbuh lagi ya. Jadi hutan mati lah. Jadi hutan mati. Jadi hutan mati di situ. Gue ngerasain subhanallah indahnya gitu kan. Indahnya alam itu benar-benar dirasain sama gue, nyatu sama alam. Nah di situ kerasa. Kalau kata orang Sunda mah, amun maneh rek gorowokan ulah di lembur, di leuweung. Nah di situ gue ngerasain bro, di situ gue. Kuat baheula mah bener. Da teu salah bener nya teh orang tua mah. Gitu gue. Nah di situ di pos 5 diam dulu kan, ngopi kan di pos 5, ngopi di pos 5 sambil cerita sedikit. Nah udah di pos 5 lanjut lagi di pos menuju pos 6. Nah, di situ cerita mistis yang si Teo itu yang tadi itu. Nah di situ sebenarnya gue udah ngerasain yang kan gue nggak bawa keril di bawah sama adek gue, udah nggak kuat ini. Udah nggak kuat terus jalan kaki. Lihat si Teo ke belakang, kok kayak gitu si Teo. Ini gue ngedengar kayak suara keril di belakang, suara keril ada. Positifnya ke suara keril sebenarnya orang yang manggil sebenarnya, tapi gue dipositifin aja, nggak mau kan, nggak mau diambil pusing, kasihan juga sama yang lain. Takutnya nanti suasananya kalau misalkan dikasih tahu ke rekan-rekan jadinya beda gitu. Iya, nah gitu. Takut suasananya mencekam. Akhirnya gue terus aja jalan kaki nyampe pos 7 gitu, sampai pos 7 udah nggak kuat sebenarnya. Pas apalagi pas mau nyampe tempat ngecamp, ya tuh urtek kena akan dago. Pokoknya gado mantap. Kita
pas mau sampai puncak itu udah ngerayap tuh di batu. Untungnya kebantu sama akar ya, Nah. ada akar. Bakar. Apalagi kan jalannya tuh licin ya bro, Oh. licin. Pas apa gitu ya, pas mau ke pos berapa gitu, nyampe Ngoronang lah, muncul Sunda nama Ngoronang bro, Ngoronang. jalan juga nggak kuat, Ngerayap gitu kan? ngerangkak terus anjir, gue bilang kok sampai segininya gitu ya, mau ke puncak. Udah nggak mau sebenarnya, udah nggak mau lanjut sebenarnya, udah di sini aja gitu. Tapi dipikir lagi, dikit lagi ada motivasi tersendiri gitu kan Ya. ada motivasi tersendiri. Nah sampainya gue di puncak, nah diriin lah tenda sama anak-anak. Tapi kan akhirnya semua rasa capek itu tertolong lah sama keindahan di puncak Cikuray itu. Wah, asli. Tapi Ya. gue pengen nih nanti ke sana lagi. Ya, pertanyaan dari lu tadi kan rasa kapok sama Kapok. penasaran. Sebenarnya rasa kapok sama penasaran itu gak jauh beda bro, Nah. nggak jauh beda menurut gue, versi gue nih, versi gue nggak jauh beda. Rasa kapoknya apa? Rasa kapoknya kalau misalkan gue diajakin lagi ke trek yang kemarin, Yang pemain. gue nggak bakalan ikut lagi kalau ke situ. Kalau misalkan jalan ada lain. rekomendasi dari teman-teman semua nih, ada rekomendasi ke trek yang lain, oke gue ikut ke sana. Nah rasa penasarannya apa? Pas gue pagi-pagi itu bangun, nah dia nih bangunin jam berapa? Jam setengah enaman, ngebangunin setengah 6. Wah ini cina apa? Yang itu teh Samudra Awan. Wah, keren. Samudra Awan. Gue kalau ikut kayaknya aduh. Samudra Jadi, Awan di Cikuray itu sunrise-nya paling mantap. Cuman waktu itu pas agak siangin langsung kabut ya. langsung kabut. Udah. Tapi gue juga pernah dengar sih dari temen, si awan itu bagusnya katanya dilihat dari Guntur ke Cikuray daripada Cikuray ke Guntur. Si pemenangannya, si awannya gitu bagusnya dari Guntur katanya sih. Kurang tahu sih ya, karena saya langsung ke Cikuray kan, jadi belum tahu gimana. Next lah nanti ke Nanti Guntur ya. kita next. Insya Allah Guntur. Pas ngediriin tenda tuh, pas pertama langsung disambut kan sama si Bobby, kalau nggak salah kan namanya, si Bobby kan, si Bobby nah, katanya ya udah gue masak nih sambil deg-degan juga, masak juga, Ya, masak. takutnya ngacak-ngacak ya. informasi nih, si Bobby itu babi yang ada di Cikuray. Katanya tuh ada kan Bagas. Nah bukan Bagas. si Bagas. Bobby, si Bagas kan? Bagas Bagas kalau si nama Bagas. babi yang di Cikuray itu Salah, Bagas. Bagas. Si Bagas. Bobby itu Bobby Leslie ya. Smackdown. Nah Kalau enggak kotak biadab. Siapa tuh? nah lanjut cerita, gue masakan sama adik gue masak. Nah lu pada kan di dalam kan kedinginan, gue masak, kasihan juga kan belum makan masak, lanjut makan karena kondisi tubuh juga udah drop, udah kedinginan, mutusin tidur lah. Biasanya kan kalau udah makan enaknya ngerokok. Ini kita sampai lupa, Bro. Sampai lupa ngerokok. Parah sih. Parah men. Di tenda berempat, pas jam berapa ya? jam 10 mau lanjut jam 11, kalian yang bertiga udah pada tidur. Gue ngerasain ini pegal bro, gue nggak bisa tidur nyampe pagi, gue nggak bisa tidur, cuman ngelihat kiri kanan nengok kiri kanan dari belakang anjir orang teh. Nah orang ditinggal ke jalan anjir, pas teh ngedenger suara apa gitu ya, kirain gue mah suara apa gitu, ekspektasi gue terlalu tinggi bro, padahal itu suara embun. Kalau di gunung suara embun itu ya, semercak di ini di tenda ya. Di tenda di terus gue anjir kiri kanan tidur ya udah gue gini aja liatin ke atas ngahulang, bangun pegal ini bro, pas bangun juga pegal anjir, pas udah pada tidur di dalam kan gue mutusin keluar, diam di luar, gue ngelamun di luar, ngegalau sambil musik dengerin lagu, ngerokok, kopi di luar, tapakur alam, tapakur diri juga. Gue apa sih motivasi gue pengen nyampe ke puncak sini, apa sih gitu kan, tanya ke diri gue sendiri gitu, sampai sini ngobrol sendiri, gue jawab sendiri kayak orang gila juga sih sebenarnya. Iya. Enggak.
tapi gue di situ ngerasain oh ini mungkin ini yang dinamakan kenikmatan yang benar-benar nikmat tuh benar-benar di sini. Gue terus nikmatin suasana gitu, suasana sambil kedinginan juga gue bro di situ udah nggak kuat juga, tapi udah rasa dingin gue masih apa gitu ya, gimana gitu, lebih dingin hati. lebih berat. sebenarnya itu motivasi gue tuh, daripada gue kan nggak enak juga kalau misalkan sekarang gue lagi patah hati. Nah, patah hati lompat Wah curhat nih. nyari jadi Bukan, curcol bro. nih guys. nggak apa-apa lah Ya nggak apa-apa. Curahin aja keluar. daripada gue kan minumnya Nah, larinya ke larinya ke yang minum, negatif, negatif. mabok. Aduh, Obat-obatan itu jangan guys ya. terlalu situ. orang tua juga udah tahu sih sebenarnya, udah tahu karena orang udah deket juga sama orang tua. Ya udah Oke, daripada jadi kan ini lebih ke privasi ya guys. Itu pasti ya. Jadi tapi kalau di sini jadi ke publik ya. Nah, berarti untuk pengalaman pertama Noki cuman ke Cikuray doang. Cikoray doang. Nah kalau gue sih Nah, tadi kan pertama ke Cikuray nih, yang kedua itu ke Artapela. kemarin Kartapela. Kira-kira berapa orang waktu itu kita kan, lu kan ikut kan? Kemarin 12 orang kok nggak salah. 10 Oh, 10 orang. 10. Nah kan gue bawa pacar, terus dia Sendiri. sendiri. Laki-laki itu ada 6, cewek ada 4. Nah, sumpah gue sama trek Artapela itu sebenarnya sih emang landai ya, emang senang banget gue baru nemu jalur yang landai gitu. Nah, tapi yang gue nggak suka itu di Artapela tuh penuh debu ya bro, Penuh debu. kayak di padang pasir bro. Terus kemarin kan kita naiknya itu siang ya, tengah Siang, hari. tengah hari, waduh, Siang bolong. panas terik, Ditambah debu debunya, Debu. aduh, dan pasirnya itu lalat. lalat lumayan lah, tapi lalatnya nggak kayak di Cikuray jalur Pamalayan. Kalau di Cikuray itu di jalurnya dari bawah kita sampai pos 2 tuh Kayak saya bangke ya ya, kayak bangke. kayak bangke dibikin lalur aja. Tayo sih kan. Nah, waktu dari Artapela nih. Ceritanya ya singkat cerita, kalau di perjalanan sih nggak ada apapun ya. Kalau gue pribadi nggak ngerasain hal entah itu mistis atau apa gitu. Gue kan paling belakang ya. Nah kalau cerita mistisnya itu ada di pacar gue. Gimana? Makanya kalau tidur. nggak salah pacar lu agak-agak sensitif ya. Emang agak sensitif sama sih yang kayak dalam gitu. hal yang gitu lah. Nah, jadi cerita gue pas nyampe di bawah kan gue bilang kalau ngerasain apapun, ngelihat apapun atau Nanti apapun lah ceritanya di bawah. yang horor, ceritanya harus di bawah, jangan di situ. Nah pas di bawah cerita, pas tidur dia itu kan nggak bisa tidur kalau misalkan ngerasain takut. Mau manggil gue malu, teriak, mau ngebangunin temennya kasihan juga, jadi dia tuh sendiri aja sambil main HP katanya gitu. Tiba-tiba ada yang buka tenda, Oh, sletingnya. sleting tenda dibuka. Kan di situ tuh ada ama, ada pacar gue di tengah, ada si Rindi. Nah bertiga itu posisinya kan pacar gue di tengah tuh, si ama di sini. Pas buka sleting tuh pas ngeliat si ama, tiba-tiba ada cewek lah, kayak cewek, pendaki cewek, megang ke kaki pacar gue tapi manggilnya ke si ama kayak gini misalnya tuh, mak, tapi megangnya ke kaki pacar gue. Nah itu pertama, udah. Kedua, terus ada yang apa sih, megang ini nih, Oh. tenda temen mana atau Noel Noel. ya, ada yang nyolek Nyolek. ada yang nyolek badan, terus yang keduanya ada yang nyolek kepala. Itu pacar lu. Ke pacar. Dia tuh dari situ udah panik banget, pengen keluar, takut, pokoknya serba salah lah, diem juga, gak ada teman ngobrol, takut gitu. Nah pas udah gitu,
tiba-tiba ada apa ya, kayak suara tapi gak jelas, suara cewek tapi gak jelas. Samar gitu. Kayak yang cewek yang itu yang barusan dibilang, kenapa katanya kan manggilnya ama tapi megangnya ke pacar gue. Ya anehnya di situ sih. Jadi walau-walam lah, nggak tahu itu entah itu hantu atau apapun lah, nggak tahu, walau-walam. Mungkin itu cerita mistisnya sih segitu. Tapi emang mantap bro. Kita tuh posisi tenda, waktu nenda. Oh itu langsung ke sunrise. sunrise. Terus pas malamnya itu malam bulan. Wah, bulan purnama, full moon. Itu rekomendasi buat yang pemula cocok itu ke Artapela. Cuman 194 ya. Ya. 2194 mdpl, cocok lah buat pemula. Tapi saya saranin kalau mau naik kalau siang itu ya agak terik, soalnya itu kan perkebunan sama jarang pohon, jadi ya emang agak tandus sih. Nah ya disaranin juga paling kalau mau naik antara pagi, kalau pagi misalnya dari jam 6 nih. Biasanya paling cepat itu ke Artapela sampai puncak itu 2 jam, 2-3 jam. Kalau misalkan itu cepat, gak ada istirahat sekali aja lah misal. Nah kalau misalkan ada istirahat paling sekitar 3 jam. Kalau bawa yang pula banget bisa sampai 4 jam sampai ke Artapela. Sebentar lah kalau ke sana. Kalau sore, nah kalau enggak pagi dari jam 6, sore cocok juga. Paling abis asar bisa kalian mulai puncak itu. Paling itu aja sih untuk pengalaman saya pribadi. Berarti udah 2 gunung yang udah saya daki. Nah sekarang gue mau nanya nih. Pertama gue ajak lo naik gunung nih. Kesan-kesan lo nih gimana nih? Apakah kapok? Apakah ketagihan bikin lagi? Sama kayak dia, kalau masalah kapok, gue kapok sama jalurnya. Nah sumpah itu gue pengen pulang jalur itu, enggak mau lagi. Kalau misalkan dari perjalanannya sama kebersamaan, kayak kekompakan itu gue seneng banget. Dan malahan sampai kemarin juga kan gue ke Artapela lagi, jadi terus pengen ngedaki, jadi nggak ada bosen-bosennya gitu, nggak ada kapok-kapoknya. Malahan gue pengen kalau misalkan gue ada waktu pengen keluar Jawa Barat. Amin. Mudah-mudahan sih kepengen saya dimulai Jawa Barat itu pengen semua kedaki dulu, udah semua kedaki lalu keluar. Kita rencanakan barangkali ada yang mau ikut, boleh nanti ada nomor telepon atau DM aja di IG-nya, nanti tinggal di follow aja, nanti ada linknya di deskripsi ya. Untuk kalau ada yang mau ngasih saran juga, atau apapun, boleh silahkan tulis di soalnya komentar. kita juga kan pemula, butuh saran dari kalian juga. Butuh saran, kita butuh support dari kalian. Segini aja untuk bincang-bincang santuy bersama saya Bangkit dan Yudi. Mohon maaf bila ada salah kata maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan bila mana kami ada kekurangan, mohon kalian tulis di komentar apa saja kekurangan dari kami. Masukan kalian berarti banget buat sangat berarti channel kita, buat membangun channel ini juga. Nah, mungkin kita juga insya Allah akan memberikan sedikit ilmu kami dan sedikit edukasi, pengalaman kami. Oke, mungkin segitu saja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita mau ke bawah ya. Kita ngopi-ngopi santuy dulu, istirahat dulu di bawah. Habis selesai itu kita langsung caps. Brangkuis, brangskui.